Mau memasuki bulan Ramadan mulai pertama lagi, marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah dan juga kalimat-kalimat yang lain yang ayat-ayat Al-Quran yang mana pahalanya terutama dihadiahkan kepada bapak ibu kita dan juga guru-guru kita, dan tidak lupa juga karena ini juga penting kaum muslimin dan muslimat yang punya amal jariah di Masjid As-Solihin ini dan yang punya amal jariah di TPK As-Solihin, mudah-mudahan dengan barokah doa kita bersama, dengan barokah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini, bapak ibu kita dan guru-guru kita dan kaum muslimin dan muslimat yang punya amal jariah di masjid kita ini, mudah-mudahan oleh Allah SWT diampuni dosanya, dilipat gandakan amal baiknya, dan dimasukkan oleh Allah SWT di dalam surga Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dilindungi daripada siksa neraka dan siksa kubur. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga bapak ibu kita, guru kita, kaum muslimin dan muslimat yang beramal jariah di Masjid As-Solihin atau di TPK As-Solihin yang masih hidup, mudah-mudahan oleh Allah SWT diberi umur yang panjang dalam keadaan sehat lahir dan batin. Yang masih sakit, jamaah kita dan kaum muslimin dan muslimat yang banyak amal jariah, mudah-mudahan oleh Allah SWT disembuhkan dari penyakitnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita membaca Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah SWT, mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya dengan barokah membaca Al-Quran, membaca Al-Quran ini dijadikan anak-anak yang soleh dan soleh, berguna bagi bangsa dan negara. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan dijadikan pengusaha yang sukses dan pedagang yang sukses dari dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Dipersilakan. Orang-orang yu'minuna adalah mereka orang-orang itu beriman kepada Allah bil ghaib ya, dan juga bukan hanya beriman saja, saya dengan ibu wa yuqimunas sholata, dan juga orang-orang alladzina itu mendirikan sholat, wa mimma, dan sebagian dari apa rozakna, yang kami berikan rezeki, hum pada mereka, yumfikuna adalah mereka nafkahkan kepada orang yang yang hak menerima ya. Selain daripada itu, pertama orang yang bertakwa beriman kepada Allah, kedua mendirikan
Ketiga, bersedekah, menafkahkan sebagian rezekinya. Sumpamanya Ibu Witri punya gaji sumpah sebulan 5 juta. Diambil bukan zakat Bu ya. Diambil bukan zakat, bukan. Sedekah diambil lah berapa dalam uang 5 juta itu diambil 100.000 apa berapa buat sedekah. Sedekah ini nggak ada waktu kapan, setahun bukan, setiap hari bisa sedekah namanya ya. Sebenarnya ada tetangga Ibu, ada tetangga sekarang ini sangat membutuhkan. Tetangga kita yang miskin, nggak punya pekerjaan, nggak punya pemasukan apa-apa. Makanya nanti Ibu ya, kalau hari Sabtu besok duit aja Bu ya, Fitri. Nggak usah berat, duit aja Bu ya. Dia bawa duit satu orang 15.000 dengan santri semuanya. Inginnya seperti itu, mau tersendiri nanti. Ya terutama guru-guru yang ada di sini dikasih juga. Nanti penelitiannya siapa, Mama Rahasia apa siapa, Pak Guru. Masih guru-guru yang 3 ya. Terutama Ustazah Fitri dikasih pas tetangga kita yang sangat tidak punya pemasukan, nggak punya apa seperti Bu As, nanti dikasih ya. Nanti saya akhir pengajian nanti jam 12 kurang 5 menit lah. Ya. Jadi karena udah ada ayatnya ini. Katanya Allah, saya yang paling suka itu bukan kamu sholat, bukan. Kamu sholatnya kamu itu buat kamu sendiri. Dengan sholat itu katanya Allah kamu bisa mencegah dari dari kemungkaran, minal fahsya wal munkar. Dengan zikir itu bisa menenangkan kamu sendiri. Tapi kalau bersedekah katanya Allah itu buat orang lah, buat baik pahalanya udah gitu juga. Terus waladina dan juga yang termasuk orang bertakwa kepada Allah, yaitu orang-orang yang beriman kepada apa? Bima unsil, terhadap apa yang kami turunkan ilaika kepada Muhammad, wama dan apa unsila yang kami turunkan mingkob jika diri sebelum kamu. Kitab sebelum Nabi Muhammad, kitab yang sekarang juga itu termasuk orang yang beriman juga. Orang pertama orang yang bertakwa beriman kepada Allah dan mendirikan sholat dan bersedekah. Rezeki yang Allah berikan kepada mereka itu, mereka itu sebagian dinafkahkan kepada orang lain. Ini pertama orang yang namanya orang bertakwa kepada Allah yang ada di ayat ini. Ya. Kedua, yang namanya orang bertakwa yaitu orang-orang yang beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan juga apa yang diturunkan, yakni kitab apa? Nabi Muhammad, Al-Qur'an, wa ma unsila min qablika, dan apa yang diturunkan oleh Allah SWT di sebelum Nabi Muhammad apa? Kitab Kitab Taurat untuk siapa? Nabi Musa. Kitab Zabur Nabi Daud. Kitab Injil Nabi Isa ya. Ini anak-anak kita udah diajarin, alhamdulillah. Kita tulawam namanya Bu, kitabnya kecil tapi manfaatnya besar Bu ya. Jadi pertama kitab yang diturunkan ke Nabi Muhammad, Al-Qur'an, ini sebagai petunjuk kepada kita semua Bu ya, pedoman hidup. Maksudnya kalau ibu mau berpedoman sebagai umat Islam harus Al-Qur'an. Kalau umat sebelumnya Nabi Musa kitab Taurat itulah untuk petunjuk untuk kaumnya Nabi Musa. Kitab Zabur sebagai petunjuk untuk kaumnya Nabi Daud. Kitab Injil sebagai petunjuk untuk kaumnya Nabi Isa. Al-Qur'an untuk Nabi Muhammad dan umat. Bentar Bu ya, hafal ya. Nah, ayo lagi. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Qur'an. Yang diturunkan ke Nabi Musa, Taurat. Yang diturunkan kepada Nabi Daud, kepada Nabi Musa. Semua kitab yang diturunkan kepada Nabi itu sebagai petunjuk kepada nabinya dan juga kepada kaumnya. Wabil akhirati Bu, dan juga termasuk orang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang yakin kepada adanya
akhirat. Kalau nggak yakin bagaimana mau ngaji Ibu? Ya kan kita ini puasa nanti sebentar lagi. Juga sekarang puasa kan ada yang puasa nggak sekarang? Nggak ada ya? Tanggal 15 kan tuh ya sekarang. Nah besok ke sekarang? Besok ya? Ya, dari tanggal 13 kan? 13, 14, 15. Kalau sekarang nggak puasa, besok aja puasa. Hari Minggu kan libur hanya. Besok yang disunahkan puasanya ini Bu ya. Kalau yang baca Yasin 33 apa? 3 ya. Besok saya yang bikin ini ntar malam ya. Itu masih bagusan puasa itu ya. Masih bagusan puasa. Kalau ada dalil, kalau Ibu ditanya dalilnya banyak banget. Tapi nggak apa-apa, itu perbuatan baik ya kerjain aja, nggak usah berdebat-debat. Kalau ngerjain nggak mau jangan nggak apa-apa, nggak usah ngomong-ngomong Bu ya. Wabillahi itu dan juga termasuk orang bertakwa kepada Allah, yaitu yakin kepada adanya akhirat, bahwa di akhirat nanti itu akan ada balasan. Yang perbuatannya banyak dan yang baik dibalesin surga. Kalau yang buruk ya kebanyakan yang dosa yang masuk ke neraka dulu sebentar. Terus ulaika Ulaika mereka itu semua yang disebut tadi. Pertama apa? Beriman kepada Allah, mendirikan sholat, membagi-bagi rezeki. Kedua, beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya masing-masing. Ketiga, beriman kepada adanya akhirat. Mereka semua itu termasuk orang-orang yang dapat ditunjuk dari Tuhan mereka. Ulaika bermula mereka itu semua yang disebut tadi ala hudan adalah ada di atas petunjuk al-Rabbihim dari Tuhan mereka. Wa ulaika dan bermula mereka itulah mereka al-mu'minun termasuk orang-orang yang beruntung. Kalau Ibu merasa mengamalkan yang 3 ini, pertama iman kepada Allah mendirikan sholat, kedua iman kepada Al-Quran, ketiga iman kepada adanya akhir. Kalau Ibu udah termasuk itu, berarti Ibu termasuk orang-orang yang beruntung. Itu sholatnya rajin kan? Tadi sholat subuhnya jam berapa Bu Ibu Fitri? Nah gitu. Mama Rizka kesian nggak? Hah? Kan tadi kan malam Sabtu. Langsung ya. Mama Rizka malam Sabtu tadi kesian nggak? Ya aku belum Mama Rizka kalau malam Sabtu itu kesian. Mama ini, Mama Fadil, tadi malam Sabtu kesian nggak? Masih mikir-mikir. Biar nggak ngantuk dulu ya. Ayo terus. Innal ladina kafaru. Tadi kalau Ibu pertama iman kepada Allah, sholatnya rajin, sedekahnya rajin, dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi, dan beriman kepada akhirat, termasuk Ibu beruntung. Walaupun subuhnya memang sekarang kesiangan, tapi sholat kan kita beruntung ya, jam sholat. Kalau bisa tepat waktu. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang mereka yang kafir sawa'un sama saja katanya Allah. Alaihim atas mereka anda tahu apakah mereka itu diberi peringatan atau tidak, tetap mereka itu Muhammad tidak bakalan beriman. La yu'minuna, mereka itu tidak bakalan beriman. Tapi kalau Ibu jangan ngambil dalil ini, kalau mau dakwah ke teman-teman, kepada suami, kepada anak-anak, walaupun nggak mau sholat paksa suruh sholat. Ini maksudnya kepada orang muda kafir. Kalau anak saya kan enggak kan? Kita hidup dari bapak, dari ibu, ibu-ibu itu udah beragama Islam. Terus khatamallah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum azabun azim. Khatamallah, Allah sudah menguji kepada hati mereka dan penglihatan mereka isyawatu wa lahum, dan bagi mereka nanti punya sisa yang sangat besar. Terus ganti
Mana nih tunjuk lagi? Ya pesan. Wa minan nasi may yaqulu Bunyinya amanna jangan panjangin. may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian mereka yang kafir tadi di depan, waminan nasi, sebagian manusia, sebagian orang yang dulu berkata siapa orang, amanlah kami beriman. Katanya orang yang tadi itu ya, diperingatin juga percuma, tidak diperingatin begitu aja nggak bakalan karena Allah sudah wanti. Sebagian manusia itu berkata, kami telah ilmati, amanah itu ilmati. Kami telah billahi kepada Allah, wabil yaumil akhir, dan tadi kan yang termasuk orang dulu itu orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari akhirat. Wa ma'hum, padahal mereka itu semua bimu'minina, bukan orang beriman, orang tidak beriman. Maksudnya mereka yang bilang amanah billah itu tidak beriman, dia katanya sebagian, tapi bu sebagian manusia. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Terus yukhadi'un Allah. Yukhadi'una walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashkurun fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum azabun alimun bima kanu yakzibun wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum mufsiduna walakin la yashkurun wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amana sufaha'u ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya,
daral maut wallahu muhitun bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absharuhum kullama kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza atlama alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim inna Allaha ala kulli syai'in qadir ya ayyuhan nasu ubudu rabbukumul ladzi khalaqakum Bukan Rabbu ya Rabb. Nih. Kalau ibu baca Rabbu, ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu, nyembahlah kamu semua, Rabbukum, siapa Tuhan kalian. Kalau dibaca Rabbukum, ibu merintah Tuhan suruh menyembah kita semua. Ini cuma beda ini, pentingnya bahasa. Makanya anaknya ibu walaupun kayak apa dipaksa baru belajar ilmu rahasia segala nih. Ibu tadi baca Rabbukum kan? Nah, tapi nggak sengaja kan? Nah, Rabbukum. Nyembahlah kamu semua Rabbukum. Kalau ibu dibaca Rabbu, siapa yang disuruh nyembah? Siapa Tuhan kamu? Tuhan suruh nyembah ke kita semua. Kalau kadang-kadang cuma harokat kan? Harokat apa ini? Rabbu kan? Dibaca nama ibu. Sekarang nama ibu dibaca fathah. Rabb. Cuma beda harokat, beda mak. Kalau Rabbu, siapa Tuhan kamu? Suruh nyembah ke siapa? Kalau dibaca Rabb, Rabbakum, kamu nyembah kepada Tuhan. Sembahlah kamu semua Rabbakum kepada Tuhan kamu semua. Kalau Rabbun jadi fa'il, berarti Tuhan disuruhnya penyembahnya Allah, penyembahnya. Fi'il ini kata kerja. Fa'il ini yang mengerjakan suatu pekerjaan, yang menyembah Allah, ya. Jadi itu kan Rabbu dengan Rabb, Fathah dengan beda mak. Bagaimana kalau ibu jadi ustaz dengan menguasai penampilan sholat? Bahaya atau bukan? Makanya saya pentingin anaknya ibu rahasia nih yang rajin-rajin. Mama saya dipaksa harus takut nanti dari ustaz pas sembarangan menuntut dia. Ya walaupun terjemahan ada, masa mau saya terjemahan dulu. Kalau ada murid sumpamanya pinter kayak mama kayak Mama Ariska semuanya nanya satu perkalimat bingung dia kan? Rukun jadi apa Ustaz kalau nggak ada tanwinnya? Tanda-tanda isim kan ada tanwin kan? Ya Bu ya, ingat nggak ibu dulu? Ya, rukun ada jadi isim kok nggak ada tanwinnya kenapa? Karena apa? Ada penyakit apa di situ? Nah, rukun kok nggak ada tanwinnya kenapa itu isim kan? Karena idofa, syarat idofa nggak boleh pakai tanwin, nggak boleh pakai a, nggak boleh pakai pinter kan? Nanti kan bisa ini, Tri bisa ngajar. Jadi mustahil, gimana? Jumlah fi'il kesusun dari fi'il dan fa'il. Ya, fi'il pertama fa'il. Rabbun kan fa'il. Ubudu fi'il amar, ya. Tersusun dari fi'il dan fa'il. Ini ubud, ini fi'il amar. Di sini ada antum. Ini namanya jumlah fi'il. Tersusun dari fi'il dan fa'ilnya antum. Wa mujammah. Ya. Kalau isimiyah ini Zaidun tersusun dari mubtada dan khabar. Ya. Jumlah ada 2. Ya biar nanti kursus saja kembali ustazanya di belakang itu. Begitu ya. Pada mau datang.
nggak ngantuk nggak apa-apa, bagus. Ayo. Ayo. Udah. Iya. Udah. Ayo bawa ini, bawa apa namanya? Mama saya ada anak ya. Iya, ayo. Ibu Yutri. Ya, roh buku, roh batu. Ya, ayuhan nasu. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini katanya Allah, jikalau kamu semua, kalian semua fi raibin, ada di dalam keraguan. Jadi di zaman dulu, zaman Rasulullah, orang ini tidak ada yang tidak percaya bahwa kitab ini dari Allah. Orang dulu sama Nabi Muhammad, ada orang yang tidak beriman ke Nabi Muhammad bahwa kitab itu bukan dari Allah. Nabi Muhammad sendiri mengarang sendiri. Padahal di waktu itu Nabi Muhammad tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, Bu. Ya, katanya Allah, jikalau kamu meragukan turunnya Al-Quran ini atas hambaku Nabi Muhammad, maka datangkanlah kamu bisa nggak satu surah aja, satu surah atau satu ayat, 2 ayat, 3 ayat, misli yang sama dengan ayat Al-Quran. Ya mau jangan sendiri, katanya Allah, wad'u syuhada'akum min dunillahi kuntum shadiqin. Undang semua pemimpin yang paling pintar-pintar di antara kamu, undang semua selain Allah, jikalau kamu semua itu orang-orang yang benar. Terus fa'il lam taf'alu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Ayat ini memberi kabar gembira kepada semua orang yang beriman dan beramal soleh. Tadi yang di depan yang orang-orang yang apa? Yang di alif lam mim, alladzina yuqimunas shalah, mendirikan sholat dan juga banyak sedekahnya, ya. Di sini suruh beri kabar gembira oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad bagi orang yang bukan hanya beriman, beramal Apa sih yang dinamakan amal soleh? Tafsirannya, Bu, kemarin di tafsir Jalalain itu, orang yang semua orang apa? Amal soleh? Hah? Semua yang diwajibkan, sholat wajib, sholat sun, sedekah wajib, sedekah sun, itu namanya orang beramal soleh, Bu, ya. Sholat wajibnya rajin, ya, walaupun malam Sabtu Mama Ariska nggak kesiangan, ya. Malam Minggu juga nggak kesiangan Mama Syaro, ya. Kebanyakan orang-orang kantor dan kerja ini kan kesiangannya malam Sabtu, malam Minggu, ya. Benar Mama Ariska?
Apa-apa Bu, kalau bangun jam berapa aja langsung mandi, langsung ngambil wudhu, langsung sholat. Tapi kodoan, ya, sumpamanya mak sekali kesiangan. Tadi ini kan banyak orang kesiangan tadi. Nah, ini kan langsung masuk, ya. Jadi bangun langsung mandi, langsung ngambil wudhu, sholat subuh, kodoan lillahi. Jangan nggak sholat sama sekali Bu ya, kodoan lillahi ta'ala. Jadi dengan sering-sering. Wa basyiril ladzina amanu, dan beri kabar gembiralah orang-orang amanu yang telah beriman. Siapa orang? Wa amilu, dan mereka semua mengamalkan mengerjakan satu kebaikan. Apa kabar gembiranya Bu? Anna lahum, sesungguhnya lahum bagi mereka jannatin beberapa jamak mana salim. Jannatin ini jamak mana salim, nasab dan nakirnya dengan kas. Nanti ketemu Ibu kalau nahwnya terus belajar. Jannatin beberapa surga tajri yang berjalan mengalir ya. Min tahtiha, dari bawahnya apa yang mengalir? Al-anhar, sungai-sungai. Apa sungainya yang mengalir? Ini majas ya. Apa yang mengalir? Masuk sungai mengalir? Airnya ya. Masuk sungai mengalir, Ustaz. Bagaimana ngalirnya kalau sungai airnya? Mama Saro kalau jadi orang soleh, rajin sholat sunnah, puasa wajib, apalagi nanti surganya di bawah rumahnya itu ada sungai yang mengalir, bukan sungainya airnya listrik gratis gratis di situ nanti ya Bu. Mudah-mudahan seperti itu insyaallah Bu ya. Yang penting nanti puasanya Ibu rajin lillahi ta'ala. Terus Inna Allah jangan dipol-polah. Ayat riba masalah ma'udatan fama tawbaha fa ammal lazina amanu wa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal lazina kafaru wa yaquluna maza dan sedangkan kalian semua amwatan adalah dulu saya dengan ibu mati ya, nggak ada apa-apanya dulu kan. Di zaman apa? Di waktu kita dalam perut ibu kita, di umurnya sebelum 4 bulan kan mati kan? Mati, masih setetes air mani, tiduran di situ. Ibu kita tidur, ikut tidur ya. Itu mati. Bagaimana sih kamu kafir, ingkar kepada Allah, sedangkan kamu itu dulu mati. Fa'ahyakum, kemudian dia Allah menghidupkan kemudian dihidupkan. Umur 4 bulan di dalam perut ibu kita ditiup dengan roh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru hidup di dalam perut. Berapa bulan itu berarti? 5 bulannya ya? 4 bulan. Pas 9 bulan kan udah ini ya, udah lahir ya. Fa'ayakum sumayumitukum, habis hidup dimatikanlah lagi. Innalillahi itu telah meninggal. Innalillahi wa inna raji'un. Si fulan telah meninggal begitu. Mati Bu ya. Mati pertama. Kalau hidupnya tadi hidup pertama umur 4 bulan di dalam perut ibu sudah hidup ya. Sudah punya roh. Sumayumitukum, kemudian katanya Allah. Kemudian dia Allah mematikan
kamu. Habis mati sumayuyikum, nanti dipanggil oleh Allah hari kiamat. Kemudian Allah menghidupkan kamu. Menghidupkan kamu sumailai. Kemudian ilai kepada Allah turja'unnya, kalian semua dikembalikan. Yakni innalillahi itu dipulangkan kepada Allah. Terus walladzi ganti huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, ini Allah berfirman, wa id qala rabbuka. Dan ketika siapa sih berfirman? Rabbuka. Siapa Tuhan kah? Qala itu fi'il madhi, rabbuka fa'il. Fi'il ini kata kerja, rabbuka fa'il, yang mengerjakan satu pekerjaan. Rabbuka. Wa id qala rabbuka, ketika Allah berfirman kepada siapa? Lil malaikati, kepada malaikat. Allah menciptakan sesuatu, masih ngomong dulu kepada malaikat. Ini katanya Allah, sesungguhnya aku. Ini itu apa ya? Inna tansibul tansibul isma tarfal khabar. Ya inun jadi khabarnya inna. Ini sesungguhnya aku katanya Allah, jailun. Apa itu? Aku menjadikan fil ardi, di dalam di atas khalifatan, sebagai khalifah. Qalu, para malaikat, saya mau menjadikan sesuatu ini, bagaimana menurut antum? Begitu ya. Qalu, maka para malaikat itu berkata, atajalu fiha, apakah engkau ya Allah menjadikan fiha, di muka bumi, man, kepada Allah, menjadikan orang yufsidu, yang bikin kerusakan. Siapa orang? Fiha, di dalam di dalam apa di atas? Di dalam bumi ya. Dan kemudian di dalam. Ya boleh aja di dalam, boleh di atas bumi juga boleh. Wa yasfiku, dan dia siapa man bisa apa? Menumpahkan man itu menumpahkan ad-dimaa, kepada darah-darah. Ya buktinya sekarang itu yang ada di kemarin di Bangkalan itu ya. Wa nahnu, sedangkan aku ya Allah, katanya para malaikat, nusabbihu, aku selalu bihamdika, dengan memuji engkau Allah. Wa nuqaddisu lak, dan aku mensucikan laka, untuk engkau, untuk Allah. Qala, berarti Allah menjawab kepada perkataan malaikat. Ini katanya Allah, a'lamu adalah mengetahui. Alam itu fi'il mudhari, bukan afal tabdil, bukan fi'il mudhari. Ini a'lamu, aku lebih mengetahui, bukan saya ini lebih saya ini tahu. Ma, kepada apa? La ta'lamuna, yang kamu tidak tahu, katanya Allah ya. Bukan a'lamu, jangan diartiin lebih tahu. Berarti kalau lebih tahu, ada orang yang lebih tahu dari Allah lagi. Ini a'lamu, ini sesungguhnya aku, a'lamu ini yang mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Jangan sok kamu deh. Begitu. Katanya ibu kalau ngomong ke anaknya, ini ibu nih, supamanya Mama Rasya baca Al-Quran salah, sama Rafa dibenerin. Kamu orang kapan orang kamu kencing saya? Nggak boleh ya. Kalau ilmunya lebih tinggi dari ibunya, boleh-boleh saja membenerin, ya. Ini katanya Allah, saya itu tahu apa yang terjadi besok sebelum kamu tahu. Jangan sok pinter kamu, katanya Allah. Terus wa'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum
malaikat kan menentang ya tentang penciptaan Nabi Adam ya. Jangan ya Allah, nanti Nabi Adam nanti dengan penuntunnya maling cuma berantem doang kerjaannya di muka bumi. Kemudian Allah setelah jadi Nabi Adam wa'allam Adam. Kemudian Allah dia wa'allam dan dia Allah mengajarkan Adam kepada Nabi Adam al-asma'a. Allama itu membutuhkan maf'ul 2. Wa'allama nanti ibu ini kalau anak ibu udah mau sampai ini. Ada isim, ada fi'il itu fi'il muta'addi membutuhkan maf'ul 2. Isim maf'ulnya itu 2. Pertama adama, kedua al-asma'a. Ya. Wa'allama dan ya Allah mengajarkan Adam kepada Nabi Adam al-asma'a beberapa nama-nama segala semua nama diajarkan yang ada di sekitarnya itu di waktu Nabi Adam ada itu ya bisa ada sekitar Nabi Adam. Terus apa yang kullaha semuanya sumaradahu. Kemudian dia Allah mengukakannya alal malaikati memberitahukan alal malaikat atas semua malaikat. Faqala maka dia Allah berfirman ambiuni sebutkan kepadaku Nabi Adam bi asma'i haula'i dengan nama-nama segala sesuatu haulai semua itu in kuntum shodiqin jikalau kamu semuanya orang-orang yang benar coba kamu sebut nama-nama itu. Qalu para malaikat menjawab subhanaka maha suci ya Allah engkau la ilma katanya para malaikat la ilma tidak ada ilmu pengetahuan lana bagi kami illa ma'lam tanah kecuali engkau ajarkan kepada kami. Maksudnya ibu kalau sekarang ambil aja kesimpulannya ilmu apa saja kalau ibu tidak belajar tidak bakalan bisa walaupun ilmu tajwid ilmu paling kecil ilmu Al-Quran ilmu tajwid paling kecil tapi nggak belajar ibu nggak bakalan apalagi ilmu nahwu apalagi ilmu sorof mau S3 kayak berapa nggak belajar nggak bakalan bisa. Jadi ustaz sembarangan nanti mau ngomong nggak bahasa Arab ayat Al-Quran yang baca khotib dapat 1 juta turun-turunnya ditanyain apa isim nggak bakalan bisa karena dia nggak belajar. Harus belajar ibu ya. Apa ini? In kuntum shodiqin. Katanya malaikat innaka sesungguhnya engkau ya Allah engkau al-alim maha mengetahui maha bijaksana. Qala terus Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma ambahum bi asma'ihim falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktun wa idh qulna ibu ya qala ya Adam. Kemudian dia Allah berfirman ya Adam wahai Adam Adam ambihum jelaskanlah kepada mereka beritahulah mereka itu bi asma'ihim dengan nama-nama mereka falamma maka kemudian memberitahukan siapa Nabi Adam kepada mereka bi asma'ihim dengan nama-nama mereka. Qala Allah berfirman alam aqul lakum apakah saya telah alam aqul lakum apakah saya telah berfirman lakum kepada kalian ini sesungguhnya aku katanya Allah a'lamu mengetahui waibas samawati wal ardi tentang gaibnya bumi dan langit dan wa a'lamu dan aku mengetahui katanya Allah matubnya segala apa yang kalian
sembunyikan, wa ma kuntum dan apa yang kalian jelaskan. Simpan juga, sembunyikan juga. Tentunya itu apa? Apa tentunya? Tampakkan apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Katanya Allah, saya itu tahu apa saja yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu tampakkan. Percuma mau disembunyikan, mau ditampakkan, Allah tetap tahu. Terus selanjutnya bagaimana cara seterusnya ayat. Terus mama itu pindah. Wa Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Nah, sekarang ayat selanjutnya itu mari kita diterjemah wa idh. Ketika kami berkata, katanya Allah berfirman lil malaikati kepada semua para malaikat usjudu, bersujudlah kalian semua li Adam kepada Nabi fasajadu, maka semua makhluk yang ada di sekitar itu bersujud kepada Nabi termasuk para malaikat. Yang tidak bersujud cuma satu makhluk, yaitu illa iblis, kecuali iblis. Sekarang ambil kesimpulan, ikut dengan saya semuanya. Para malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam karena apanya? Apa karena nabinya? Apa karena ilmunya? Apa karena ibadahnya? Ayo kira-kira apa? Nabi Allah berfirman kepada malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Di waktu itu banyak makhluk di antara Nabi Adam, yaitu termasuk para malaikat dan iblis dan makhluk-makhluk yang lain bersujud semua. Yang tidak bersujud cuma iblis. Kira-kira apanya? Kira-kira di kesimpulan di depan yang Allah ngajarkan ke Nabi Adam, dari nama-nama ini kira-kira apanya? Yang jadi kemuliaan itu Nabi Adam. Apa nabinya, apa ilmunya, apa ibadahnya? Karena ilmunya tadi kan Nabi Adam diajari nama-nama semuanya kan, ya kan? Diajari nama ini Mama Iska kalau Sabtu kesiangan dulu, ini Mama siapa nama Fadil kesiangan malam Minggu, Ustadznya juga kalau hari Minggu karena ustadznya kesiangan sampai siang di masjid kesiangan juga, Mahjaro juga kesiangan juga, ustadznya yang sebelah juga kesiangan juga, subuhnya jam 6 bareng-bareng bu ya, karena ustadznya kalau hari Minggu dengan satu sampai siang pulang dari masjid ya, itu karena ilmunya bu ya. Nabi Adam, malaikat semua bersujud ke Nabi Adam karena ilmunya Nabi Adam, bukan karena ibadahnya. Di waktu zaman itu, kalau masalah ibadah paling bagus, paling jago siapa? Iblis bu, waktu itu iblis paling jago. Umur paling tua, umurnya beratus-ratus tahun. Katanya Ibnu Katsir tafsir Munir, itu iblis di zaman itu sebelum Nabi Adam diciptakan, kalau ibadah itu iblis sekarang di sini di bumi, besok langit ke-1, besok lagi kedua, besok lagi sampai ke-7. Bu ya, katanya tafsir Munir saya baca. Di paling jago ibadah waktu itu iblis paling dicintai oleh Allah di waktu itu. Karena dia paling jago ibadahnya. Juga para malaikat. Masalah ibadah itu udah paling jago malaikat. Ya. Kalau ibadah tadi itu, kami katanya Allah, katanya malaikat, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kurang apa ya Allah? Saya selalu bertasbih memuji namamu. Bihamdika dengan memujimu wa nuqaddisu lak dan mensucimu. Kurang apa saya udah bertasbih memujimu dan mensucikan nama-namamu. Berarti waktu itu ibadah paling bagus, paling jago para malaikat dan iblis. Nabi Adam baru jadi, kapan ibadahnya? Jadi Nabi Adam disuruh sujud, malaikat sujud Nabi Adam karena ilmunya. Kalau ibu punya ilmu, langsung diamalkan, insya Allah di hadapan Allah mulia. Walaupun di hadapan manusia, ngapain menghormat orang itu?
mobil nggak punya, motor nggak punya, apa nggak apa, tetapi ibadahnya jago. Ibu harus takut harus hormatin orang. Bukan ibadahnya, ilmunya banyak diamalkan. Sip, terus wakunna وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Dan kemudian wakunna, Allah kami katanya Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, uskun, diamlah kamu Adam, anta kamu, wazaujuka dan istri kamu. Suruh diam di mana? Al-jannati, di dalam Wakula, dan makanlah Nabi Adam dan istrinya minha, di dalam surga itu, rogadan, sampai puas nikmat, hai susitu, sebagai mana kamu disuka, kalian berdua suka. Mau makan apa Nabi Adam di dalam surga? Nikmatin aja, makan semuanya yang ada di situ. Katanya sesuka kamu makan aja yang ada di surga itu. Tapi Nabi Adam, wala taqrabu, dan janganlah kamu berdua, Nabi Adam dan istri, belum punya anak kali itu Bu ya, jadi belum punya anak. Wala taqrabu, dan janganlah Nabi Adam kalian berdua mendekati hadhihi syajarata, kepada ini pohon fatakuna, kalau kamu mendekati ke pohon itu minat zalimina, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim, maksudnya termasuk orang-orang tidak mengamalkan ilmunya. Sudah tahu bahwa itu dilarang masih dikerjain, berarti tidak mengamalkan ilmunya kan? Sudah memaksa suruh sholat nggak sholat, suruh sholat subuh tepat waktu jam 6, jam 7, itu udah nggak berteman lain, gitu. Udah ustaz berdekatan, ustaz numpuk, tidak diamalkan. Itu namanya tidak mengamalkan ilmu. Katanya Allah, bagaimana kalau tidak mengamalkan ilmunya, termasuk orang-orang yang dolim kepada dirinya sendiri. Sudah tahu kalau nggak sholat itu dosa besar, masih nggak sholat juga namanya dolim ke diri sendiri. Terus فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Kemudian ibu fa'azallahuma, maka menggelincirkan huma kepada keduanya. Siapa keduanya? Nabi Adam dengan istrinya. Siapa yang menggelincirkan? Asyaitonu, siapa setan tadi itu? Iblis itu gitu ya. Anha, dari surga di mana? Fa'akhrajahu, maka Allah mengeluarkan. Akhraja yukhriju. Kalau fi'il madinya ketambahan alif di pertama kalimatnya, nanti fi'il mudhari'nya huruf mudhari'nya harus dibaca dhamma. Akhraja yukhriju. Ingat ini. Af'ala yuf'ilu. Kalau pekerjaan sorof itu harus dua huruf. Sebelum terakhir. Kalau ilmu nahwu ini seperti fa'ala. Pekerjaannya ilmu nahwu cuma ini. Nah, nih terakhir. Mau dibaca nasab, mau dibaca kasro, apa doma, ini dua. Tapi kalau sorof ibu ini dua nih. Tadi ini pas ketambahan hamzah di depannya dibaca alias akhraj. Nanti huruf mudhari'nya harus dibaca dhamma. Ya, akhraja
Yukhriju. Ini kok itu juga Bu ini yukhriju ya. Yukhriju. Kalau ininya ketambahan ini nih. Atau ini ketambahan tasdid tadi. Fa'ala ditambah tasdid fa'ala. Tapi kharaja yukhriju. Ini harus dibaca dhamma. Nah, ya. Sedikit-sedikit masuk. Fa'akhrajahuma. Maka mengeluarkan siapa Allahumma kepada keduanya Nabi Adam dengan istri mimma dari apakah yang ada keduanya fihi di dalam di dalamnya. Terus sudah dikeluarkan, digelincirkan oleh setan bagaimana? Wa qulna gitu. Dan kami katanya Allah berkata, ihbitu keluarlah kamu semua. Setelah sekarang disuruh keluar, tadi yang bermaksiat kepada Allah siapa? Siapa? Yang bermaksiat kepada Allah yang tidak mengamalkan ilmunya siapa tadi? Nabi Adam dengan istri. Tapi giliran bapak dan ibu punya salah, ihbitu ini jamak. Ihbitu. Jamak apa? Fi'il amar. Fi'il amar jamak. Ya. Keluarlah kamu semua, katanya Allah. Ya. Jawab seanaknya semua disuruh keluar setelah dia bermaksiat kepada Allah. Makanya ibu, kita jadi pimpinan keluarga harus hati-hati memutuskan suatu masalah. Dengan kesalahan cuma Mas Jarod sendirian, nanti istri dengan anak semuanya bisa masuk neraka. Dengan keputusan saya yang salah, nanti Mama Adi anak saya semuanya bisa masuk neraka. Ini kan Nabi Adam salah kan keputusannya, suruh jangan dekat ke pohon, tahu-tahu dekat dia, dimakan buah pohon itu. Lalu yang dikeluarkan anak apakah cuma Nabi Adam dan Siti Hawa? Bukan kan? Yang dikeluarkan semua ini. Wa qulna dan kami berkata katanya Allah, ihbitu keluarlah kamu semua. Ihbitu itu jamak. Ya. Filamar. Ihbitu turunlah kalian semua berdukung sebagian kepada sebagian dibagi kepada sebagian adun menjadi musuh. Maksudnya antara ibu dengan saya itu nantinya katanya Allah itu bisa jadi musuhan. Mama saya punya mobil, saya nggak punya mobil, mau minjem nggak dikasih, musuh lagi. Wah, mama saya ya nanti ada yang ngomongin mama saya ini sini. Papa Ustaz tadi ngomong, benar ya Pak Ustaz mau minjem mobil ke kampung nggak dikasih? Ya lah jauh ke Jawa ke kampung, rusak mobil saya. Pak Ustaz tadi mobil pelitnya minta ampun, nah itu bermusuhan. Benar kan Bu ya? Walakum dan bagi kalian fil ardi di muka bumi mustaqarrun tempat yang tetap wa mata'il lakin dan tempat kesenangan yang ditentu. Ada waktunya Ibu, kita senang di dunia ini dibatasin dengan waktu nanti lagi senang-senang mani. Terus fatalaqo Fatalaqo maka menerima Nabi Adam menerima apa Adam siapa Nabi Adam fatalaqo fi'il Adam fa'il ya menerima apa min dari Tuhan Nabi Adam dari Allah kalimatin beberapa kalimat ya apa kalimatnya di tafsir kemarin di masa diajarkan ya apa Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beberapa kalimat kan banyak itu. Rabbana kalimat apa? Kalimat isim. Na juga kalimat isim apa? Isim do. Udah dua kalimat kan? Rabbana dolamna dolama kalimat fil madi. Na kalimat isim domir. Udah berapa? Beberapa kalimat. Gitu ya. Rabbana dolamna fatalaqo Adamu maka menerima Adamu siapa Nabi Adam min Rabbi dari Tuhan Nabi Adam kalimatun beberapa kalimat. Berarti di Rabbana dolamna husana wa lam taghfirna wa tarhamna itu banyak kalimat. Ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, ada kalimat huruf di situ ya. Numpuk di situ. Makanya di sini beberapa kalimat. Jamak mana saja. Fataba maka menerima siapa Allah alaihi atasnya. Innahu kesungguhnya Allah
Huwa dia Allah at-Tawwabu maha penerima taubat ar-Rahim. Taubat ar-Rahim maha penyayang. Walaupun Nabi Adam, walaupun saya dengan ibu itu dosanya sebesar gunung, itu sebesar gunung Uhud atau lebih besar daripada itu, kalau ibu mau minta maaf kepada Allah, tetap Allah mengampun. Kenapa alasan ibu? Innahu, apa ini sini ayatnya ini? Innahu huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya dia Allah, dia bermula dia at-Tawwabu maha penerima taubat, ar-Rahim maha penyayang. Baik. Yang penting ibu sering baca Al-Fatihah. Apa? Kalau ada sholat berapa kali? 3 kali. Habis sholat duhur 3 kali. Habis sholat asar 3 kali. Habis sholat maghrib 3 kali. Nanti kalau ibu mau ditambah habis ini. Habis Fatihah apa? Astagfirullah 3 kali. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. La ilaha illallah sampai 100. Habis kalau ibu mau baca-bacanya minta rezeki yang banyak, baca istighfar sesudah itu. Habis doa dulu. Ya Allah, minta rezeki yang banyak. Suami saya sayang kepada saya. Jangan selingkuhan begitu ya, doa bersama ya. Nah, terus apa? Kulnah terus ini. Kulnah bitu minha jami'an wa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kulnah itu diperhatiin itu. Intinya pun nanti arti daripada ayat ini itu ya. Pertama apa? Pertama kita sebesar dosa apapun tetap Allah mengampuni kalau ibu minta ampun kepada Allah. Pertama ini itu tadi ya. Nabi Adam kan punya salah. Kemudian Nabi Adam diberi dikir oleh Allah, yaitu lain apa? Apa bu dia tadi? Rabbana dolamna. Katanya Allah, selagi hamba itu masih mau baca istighfar, masih mau minta ampun kepada Allah, kepada saya, katanya Allah masih mau mengampuni hamba-hamba itu. Yang penting mama saya mau baca istighfar sebanyak-banyaknya, apalagi dari jam 4 atau setengah 4 malam. Kulnah bitu, kami berkata atau berfirman, Allah ini bu ya. Ihbitu, turunlah kalian semua minha dari surga. Jami'an semuanya. Suruh turun semua. Anaknya bawa, istrinya bawa, semuanya bawa. Fa'imma, katanya Allah, fa'imma ya'tianakum, kemudian jika ya'tianakum datang kepada kalian minni dari aku, katanya Allah. Apa yang datang itu hudan, petunjuk. Jadi petunjuk itu apa? Al-Quran. Ditafsirnya Ibu Jalanin udah nyampe apa belum? Belum ya? Petunjuk itu Al-Quran. Kitab ini kitab Al-Quran. Kedua Rasul. Petunjuk yang turun kepada saya dengan ibu itu pertama Al-Quran. Kedua Rasul. Ya, datangnya Rasul kepada kita, datangnya Al-Quran kepada kita, ini petunjuk pedoman hidup. Kali tadi jadi pertama apa? Kalau Nabi Musa dituruni kitab apa? Injil. Apa tahu? Taurat. Nabi Isa Injil. Nabi Daud Zabur. Nabi Muhammad Al-Quran. Nah, ini sebagai petunjuk kepada kita semua. Belajar yang benar, ilmu punya sebabnya, terjemahnya yang benar, ya. Penting itu. Hudan sebagai petunjuk. Faman, katanya Allah, faman maka barang siapa orang tabi'ah yang mengikuti siapa orang hudaya kepada petunjukku. Hudaya itu bu, sesudah ini ada yang mutakallim, ya, yang dibuang. Kalau hudayanya itu dibaca fathah, berarti itu ada suatu kalimat yang kebuang. Hudaya petunjukku. Falahum, katanya Allah, siapa saja faman tabi'ah, faman tabi'ah hudaya, siapa saja orang, terutama orang beriman kayak saya dengan ibu, itu mendapat petunjuk tabi'ah yang mengikuti siapa orang hudaya kepada petunjukku. Petunjuk Al-Quran dan petunjuk Rasulullah. Ibu
Ibu beribadah nggak bikin-bikin. Kalau saya dan ibu kan yang bikin-bikinan ulama sangat penting. Buktinya apa? Kalau ibu Mama Witri umpamanya mengadakan Isra Mi'raj atau Maulid Nabi, saya yang dipakai baju yang bagus, pas sarung yang baru yang bagus. Giliran sholat subuh berjamaah yang Allah sendiri mengatakan atau Rasulullah mengatakan sholat sunnahnya saja sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Kebaikannya, saking baiknya Rasulullah mengatakan seperti itu. Sholat sunnahnya 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Sahih hadisnya. Kalau ibu mengatakan mulutnya, siapa yang mengatakan? Kan nomor hadisnya sampai sekarang kan memperingatkan. Tapi kenapa? Yang biasanya nggak pakai bau karena ada undangan apa? Ustaz, undangan apa sekarang? Maulid siapa? Mama Fadli atau Mama Soya? Pantasnya bajunya bagus. Padahal itu sampai sekarang dan dikatakan giliran sholat subuh berjamaah sampai iqamat belum ada orang. Dibalik nama itu jangan dibalik. Kalau yang ada dalilnya apa? Oh ya? Katanya Allah nih, faman tabi'ah, faman kepada siapa? Tabi'ah yang mengikuti siapa orang hudaya kepada petunjuk itu menjadi apa? Al-Quran dan hadis. Maksudnya itu ibadah itu ada dalil Al-Quran dan hadis dan yang ditafsiri para ulama yang sahih. Jelas boleh nanti ya? Ini dalilnya. Ya, faman tabi'ah hudaya, falaupun maka jangan takutlah. Alaihim, maka jangan khawatir. Alaihim atas mereka walamun dan bermula mereka itu yahzanuna adalah berjangan sedih jangan sedih-sedih. Insyaallah kamu kalau ibu sudah ibadahnya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sabda-sabda Rasulullah ada dalilnya, jangan khawatir, insyaallah ya Pak ibadahnya itu diterima. Walladzina kafaru والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Nah, bermula walladzina kafaru dan bermula orang-orang yang kufur, yang ingkar, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, wa kadzabu dan mendustakan mereka. Mendustakan apa Bu? Biayatina dengan ayat-ayat kami, katanya Allah. Siapa saja yang mendustakan, yang ingkar, yang kufur kepada ayat dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu semua ashabun nar, penghuni api neraka. Dan bermula mereka di dalam api neraka, khaliduna bakalan kekal selama-lama dan bakalan keluar lagi. Kalau sekali masuk bakalan susah keluarnya lagi. Itu orang-orang siapa itu yang nggak bakalan keluar lagi di neraka? Pertama, orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau saya dengan ibu walaupun nanti masuk neraka kan nggak mendustakan kepada Allah, cuman karena soalnya aja karena mimpi ini gitu ya. Jadi pada harapan untuk keluar dari api neraka. Terus ganti ya ganti pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil adhkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdiya ufi bi ahdikum wa iyaya wazkurun wa aminu bima anjaltu masadiqa lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tastaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya wattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wattaqtumul haqqa
ayat ini yang dibaca baru tadi. Pertama, waktu musolata, dan dirikanlah kamu sekalian semuanya as-sholata, sholat itu termasuk ya? Sholat itu kan? Soalnya ini termasuk udah. Waktu zakata, dan tunaikanlah zakat. Setiap tahun itu zakat bid. Kalau yang kaya bagi dinar setiap harta, ya hartanya. Kalau punya penghasilan selain dari kebutuhan 1 tahun, katakan sekitar 85 juta, itu nanti bulan puasa nih di rekening banknya dilihat Mama Saro. Ada punya sisa nggak di situ 85 juta? Mama ini, Mama Rizka juga. Kalau ada sisa nanti zakat fitrnya dia kasih Mas Jarod. Ya. Mana menambah keramik apa? Nama Mas Saro nggak apa-apa terima Mas, kalau Mas Saro punya sisa nanti ngecek di banknya di rekening punya uang 85 juta sama Mama Rasya semuanya. Nanti zakat fitrnya dia kasih kamu stabil. Termasuk itu ya. Satu apa lagi buat kamu dan rukunlah kalian semua semangat bersama-sama orang baru. Maksudnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Kalau semangat Rasulullah itu dengan para sahabat. Kalau sekarang dengan para asatid yang lagi sholat. Ya, terus termasuk pada ayat ini itu ya. Pertama udah ibu sholat sah, menunaikan zakat juga. Sholatnya sholat berjamaah tarawih nanti. Kalau ibu nggak harus ibu ya sholat berjamaah, mau wajib dan sunnah harus. Yang penting sholat wajibnya dan bapaknya suruh sholat berjamaah. Kalau ibu mau jangan dilarang. Ibu-ibu jangan sholat berjamaah di Madinah Sholihin, di rumah aja, jangan begitu. Kalau ibu yang mau silakan, nggak mau di rumah aja nggak apa-apa. Terus ayat terusnya atak murunan, ya atak murunan masa. Ini. Ta'muruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Coba ayat ini maksudnya tadi ayat yang pertama masuk ibu ya, sholat rajin, zakat juga, sholat berjamaah juga. Atamuruna nasa, katanya Allah ayatnya harus selesai dirham. Apakah kalian semua menyuruh ke siapa? An-nasa, ke manusia, kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada tetangga. An-nasa, kepada manusia, bil birri, dengan kepada kebaikan. Kamu semua, apakah kamu menyuruh? Kalian semua menyuruh ke manusia kebaikan. Birri ini baik, pohonnya kebaikan ya. Kalau disebut birri seperti apa? Birrul walidain. Kalau kepada kedua orang tua tidak disebut khairul walidain, birrul walidain. Karena birrul ini bahasa Arab, birrul ini pohon kebaikan, paling baik ya, pohon kebaikan. Yang dimaksud birrul ini pohon kebaikan. Bil birri, kepada kebaikan, watan sauna, dan kalian semua melupakan anfusakum, kepada diri kalian sendiri. Wa antum, sedangkan kalian tatluna, adalah kalian membaca apa? Alkitab, kepada kitab. Afala ta'qiluna, apakah kamu tidak tahu, tidak ngerti? Apa ta'qiluna? Maka apakah kalian tidak berakal? Apakah kamu tidak berakal sih? Ini, ibu nih, contohnya seperti ini. Mama Rasya, Mama siapa? Mama yang lain, Mama Rizka, menyuruh Rizka pagi-pagi datang ke saya suruh ngaji. Itu yang pertama membuka pengajian pagi itu Mama Rizka ini sendirian. Sama apa? Sabina? Iya, berdua. Sekarang dalam diteruskan nama ini ya. Lalu kita paham lagi ya. Kamu yang memerintah kepada anak, kepada suami, memerintah baik. Sedangkan kamu, katanya Allah, melupakan diri sendiri, tidak ngaji. Sedangkan kamu tahu bahwa ngaji itu banyak pahala. Pahalanya apa kalau kita ngaji? Apalagi mengkaji Al-Quran di mas. Duduk aja nggak mendengarkan, cuma duduk, bukan duduk. Dosanya ibu diampun.
diampunin. Kalau sampai megang pulpen, sampai mendengarkan apa? Seperti ibadah satu malam, sholat satu malam, nggak berhenti pokoknya satu malam. Bapak Anis kamangkin ke, Bapak Sarumangkin, biarin aja saya mau sholat satu malam. Ya, itu pahalanya orangnya. Mau ustaznya manggil, pasti kayak biar ini saya biar dapat pahala 1000 malam. Ini ngajinya cuma berapa menit? Itu pahalanya orang ngaji. Wa antum, sedangkan kalian tatluna, kalian membaca kitab. Apakah kamu tidak berakal sih? Pikirlah, pahalanya besar loh orang ngaji. Begitu. Terus wasta'inu bis-sabri was-shalat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Terus wasta'inu, katanya Allah, dan mintalah kalian pertolongan. Bisopri, minta rezeki yang banyak, duit yang banyak, anak cucu yang soleh, tapi dengan sabar maksaro. Ya sudah minta Ustaz udah ngasih dikit sholawat sebanyak-banyaknya, saya masih begitu aja. Bisopri, dengan sabar, ya. Washolati, dan sholatnya tetap rajin. Malah saya nggak mau sabar nggak mau sholat. Orang-orang dulu minta duit sebanyak-banyak buat di rumah nggak dapat dapat. Nah, harus bisopri, harus sabar. Nama saro, kita hidup bukan sekali, ya. Di dunia memang sekali, nanti di akhirat kan? Ya, di akhirat tanggung jawabnya bagaimana, banyak kata. Ya, tapi kalau anak nanti masa udah tua nih nggak bisa kerja apa, tapi harus sukses, jangan sukses. Tinggal ke sana numpang tidur, numpang makan, baik semua, jadi anak soleh semua. Bisa beri dengan sabar, wasolati, tetap rajin sholat. Wa innaha, dan sesungguhnya sholat itu, katanya Allah, lakabiratun, sangat berat nggak Mas Jar? Oh Mas Jar, sholat itu berat kan ya Mas Jar? Ajaran sholat berat kan? Ya. Iya berat, ini Allah mengatakan seperti itu. Ya wa inna, dan sesungguhnya sholat itu, katanya Allah, lakabiratun, adalah sangat berat. Yang tidak merasa berat siapa? Illal alal khosyin, kecuali orang-orang yang sudah istiqomah, yang sudah khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Terus alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, siapa yang dinamain khusyuk itu dalam sholatnya? Alladzina, katanya Allah diterangkan juga. Alladzina, orang ibu nanti sesuai nggak dengan ini nanti kalau sholat? Alladzina, orang siapa sih yang khusyuk itu dalam sholatnya? Alladzina, orang-orang yadununa, mereka yang meyakini annahum, bahwa mereka mulaku akan bertemu Rabbihim, kepada Tuhan mereka. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka ilai, kepada Allah, rojiuna, mereka akan kembali kepada Allah. Ya Allah, kenapa sih rajin sholatnya? Ya Allah, kalau saya mati mau bawa apa sih? Istri Mama Adi kalau saya mati sapi dagangan sebanyak-banyaknya itu tinggal, rumah apa sih yang mau dibawa kecuali sholat nggak bisa dibagi Adi, nggak bisa dibagi Mama Adi, sholat yang dibawa ya. Makanya pas khusyuk, oh iya benar ya, kalau saya mati nanti yang dibawa nggak apa-apa, suami ditinggal, kalau saya mati Mama Adi ditinggal, anak ditinggal, cucu ditinggal, dagangan ditinggal, duit ditinggal semua, tinggal menikmati dari suami lah. Ya, begitu. Jadi kalau kita nggak rajin sholat, apalagi yang mau dibawa, Mas Jarod, semuanya ditinggal. Kalau kita ingin kepada itu, bakalan berat sholat, ya, akan nyetel. Kalau kita ingin kepada itu, terus ganti. Ya, benar. Ini sambil lalu bercanda, sambil lalu ya, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani
allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Memanggil kepada Bani Israil yang sekarang lagi perang ayatnya. Ya Bani Israil, wahai Bani Israil, utkuru, ingatlah kalian semua. Suruh ingat oleh Allah nikmati kepada nikmatku, allati an'amtu, yang aku berikan, anugerahkan ke alaikum atas kalian, wa anni, dan sesungguhnya aku faddaltukum, aku melebihkan kepada kalian alal alaminan, atas semua orang, atas segala alam. Umat ini Allah, Ibu berfirman kepada Bani Israil, karena Bani Israil itu sudah diberi kelebihan nikmat yang sangat besar oleh Allah SWT. Orang-orang nggak bisa bikin pesawat, dia sudah bikin. Dia udah bisa, otaknya dia, ya. Ini nikmat dari Allah. Ini yang Allah suruh apa? Suruh ingat ke nikmat-nikmat yang besar ini. Terus wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha adlun wa la hum yunsarun. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Thumma 'afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadikum Ini kasrohnya nggak dipakai ini. anfusakum biittikhadikum al-ijla fatubu ila bari'ukum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ibu, kalau Nabi Adam tadi punya dosa kepada Allah, hanya disuruh minta ampun, yaitu kita semua umat Nabi Muhammad cukup membaca istighfar sebanyak-banyak. Kalau umatnya Nabi Musa ya, wa iqala Musa, dan ketika berkata Musa, siapa Nabi Musa, liqaumihi, kepada umat, ini pentingnya namanya liqaumihi, kepada umatnya, yaitu Bani Israil. Ya qaumi, wahai kaumku, innakum, sesungguhnya kalian, zolamtum, telah mendolimi kalian, anfusakum, kepada diri kalian sendiri. Dengan cara apa? Zolimnya Bani Israil di waktu
itu dengan cara apa? Bittikhadikumul ijla, dengan kalian menjadikan sebuah apa? Anak sapi itu, anak sebagai Tuhan. Fatubu, maka bertobatlah kalian semua ila barikum, kepada pencipta kalian, jadi kepada Allah. Atau cara tobatnya bagaimana? Faktulu, maka bunuhlah kalian semua anfusakum, diri kalian sendiri. Bunuh diri, ya, suruh bunuh diri, bukan suruh baca istighfar, bukan. Bagaimana kalau kepada umat kita Nabi Muhammad? Kalau umatnya Nabi Musa, cara bertobatnya suruh bunuh diri. Saya nih nyembah kepada patung, nyembah kepada anak sapi, mau bertobat kepada Allah, saya iman, ya. Caranya bertobat bukan baca istighfar, harus fakturu anfusakum, bunuh kamu sendiri. Gimana mau bunuh? Pisau harus tajam, padahal harus tajam, nanti nyampe ke tempatnya langsung tebas sendiri badannya kamu sendiri. Cara bertobat kaum Nabi Musa senang dulu. Kalau saya umat Nabi Muhammad bertobatnya gampang. Apa? Baca istighfar. Demikum, yang demikian itu khairun, lebih baik katanya Nabi Musa. Lakum, untuk kalian, inda barikum, di sisi Tuhan pencipta kali. Fataba, maka Allah menerima tobat alaikum, atas kalian. Cara tobatnya apa? Bunuh diri. Faktulu anfusakum. Kalau saya dengan ibu cukup membaca istighfar, jangan kembali lagi kepada dosa yang pernah dikerjakan. Kalau ini bahaya. Bagaimana kalau mau bertobat suruh bunuh diri? Yang susah banget pekerjaan ini. Ini lebih baik katanya Nabi. Terus wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Orang Bani Israil itu dari dulu udah minta, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara. Saya Musa, ini kaum Nabi Musa yang selamat dari kejarannya di kejaran Fir'aun. Ini udah termasuk kaum Nabi Musa, orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa ini, ya. Ini Nabi Musa. Dia menjawab, ya Musa, saya tidak beriman kepada Allah sehingga saya melihat Allah secara terang-terangan. Ketika itu ngomong itu langsung disamber oleh hadirin. Tadi cerita tafsir Munir itu yang Nabi itu sekitar 70.000 orang. Tapi separuh mati pelan-pelan, ya. Terus ganti semua basnaku. Summa ba'atnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dan kemudian tadi kan disambil oleh petir, semuanya meninggal. Summa ba'atnakum, kemudian Allah hidupkan lagi orang yang tidak mau beriman kepada Allah kecuali melihat langsung kepada Allah, itu langsung disambil oleh petir meninggal. Summa ba'atnakum, kemudian Allah bangunkan, hidupkan lagi. Min ba'di mautikum, sesudah matinya kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian semua bersyukur, ya. Lalu habis mati dihidupkan supaya bersyukur katanya Allah. Tapi buktinya apa? Ganti. Wadolana alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu shi'tum wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna
bi'asaqal hajar fanfajarat min husnata asrata aina qad alima kullu unasin masrabahu kulu wasrabu min rizqillahi fala tahsaw fil ardi mufsidin wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ma ala ta'amin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fuiha wa adasiha iya kan wa fuiha wa adasiha wa basaliha qala tastabdiluna alladhi huwa atana billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum waduribat alaihimud dillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu yahtadun dzalika bima asaw wa kanu yahtadun itu mendapat petunjuk. Kalau ia tadun melampaui batas, ya. Ia tadun dengan ia tadun, cuma berubah ke ain. Kalau ia tadun melampaui batas, kalau ia tadun mereka yang mendapat petunjuk. Masya Allah, itu berbahasa Arab, ya. Mungkin mengakunya ini nanti. Terus nanti Mama Sarah. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu bima atainakum wa quwwatin wadkhulu ma fihi la'allakum tattaqun summa tawallaytum min ba'di dhalika falawla fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin walaqad 'alimtum alladhina i'tadaw minkum bis-sabti wa qulna lahum kunu qiradatan khasirin. Kalau bermaksiat kepada Allah, waktu dikerja langsung dari apa? Keperluan. Mungkin ya. Melakukan kemulayan atau waktunya maka kami berkata kepada Allah lalu kepada mereka kunu jadilah kalian semua qiradatan khasiin kera yang ini orang yang nangkep ikan di hari Sabtu langsung jadi kera semua tapi mematikan itu nggak punya turunan. Yang kera yang ada sekarang itu bukan turunan kaum Nabi Musa yang kera asli gitu ya. Kalau yang dulu Nabi Musa, kaum Nabi Musa yang lahum fakunna katanya Allah lahum kepada mereka Allah berkata kepada mereka yang nangkep ikan hari Sabtu yang melanggar dari hukum Nabi Musa ya. Kunu jadilah kalian semua qiradatan khasiin jadi kera yang dihina tapi jadi kera juga tapi itu meninggal semua tapi semua nggak ada yang di jangan ada yang hidup terus pada
قالوا ادع لنا ربك يبين